adik-adik, selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan mempelajari bangun prisma segi 6 beserta unsur-unsurnya serta rumus-rumus yang sering digunakan, yaitu rumus mencari luas permukaan dan volume dari prisma segi 6. Berikut contoh soalnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada sebuah bangun prisma segi 6. Mengapa bangun ini dikatakan bangun prisma segi 6? Karena bangun ini memiliki sisi alas dan sisi atasnya atau tutupnya yang berbentuk bangun datar segi 6. Nah, bangun prisma segi 6 di sini memiliki unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur sisi atau bidang. Prisma segi 6 mempunyai 8 sisi ataupun bidang. Sisi yang pertama adalah sisi alasnya ya. Sisi alasnya adalah yang ini ya. Itu sisi A, B, C, D, E, F. Sisi atasnya kadang-kadang kita juga sering menyebut sisi atap atau sisi tutupnya ya. Di sini sisi atasnya adalah sisi G, H, I, J, K, L. Nah, kemudian ada sisi depan. Sisi depan itu yang ada di tampak depan, yang ini ya. Itu sisi BC, IH. Sisi belakangnya nih, yang terletak di bagian belakang ya, yaitu sisi FE, KL. Nah, kemudian ada sisi depan kiri. Sisi depan kiri berarti yang ini nih. Dia terletak di depan dan di bagian kirinya, yaitu sisi AB, HG. Lalu kemudian ada sisi belakang kiri. Sisi belakang kiri terletak di belakang dan di sebelah kirinya ya, yaitu sisi AF, LG. Lalu ada sisi depan kanan. Sisi depan kanan itu yang ini ya, di depan dan di sebelah kanan, yaitu sisi C, D, J, I. Dan yang terakhir ada sisi belakang kanan. Sisi belakang kanan ini ya, ada sisi D, E, K, J ya. Nah, kemudian ada juga unsur rusuk. Rusuk itu adalah garis lurus ya. Di mana rusuk dari prisma segi 6 itu jumlahnya ada 18 rusuk. 6 diantaranya adalah rusuk tegak. Rusuk tegak itu yang berbentuk vertikal ya, yang ini ya. Jadi rusuk tegaknya antara lain ialah AG, lalu kemudian ada DH, CI ya, DJ, lalu kemudian ada EK serta FL. Sedangkan rusuk lainnya ya, di luar rusuk tegak tadi ada rusuk AB, BC, CD, lalu ada DE, EF, FA, kemudian ada GH ya, HI, IJ, JK, KL dan LG. Nah, kemudian kita akan melihat lagi unsur yang berikutnya, yaitu titik sudut. Titik sudut prisma segi 6 sendiri ada berapa? Ada 12 titik sudut. Nah, sekarang kita lihat yuk titik sudutnya yang mana aja. Di sini ada titik sudut A, B, C, D, E, F. Kemudian ada G, H, I, J, K, dan L. Lalu kemudian juga ada unsur diagonal bidang, atau kita bisa menyebutnya juga dengan istilah diagonal sisi. Diagonal bidang sendiri adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada sisi yang sama. Nah, garis lurus yang dimaksud itu yang ini ya. Jadi di sini ada garis lurus menghubungkan dua buah titik sudut. Jadi titik sudutnya adalah yang ini ya, dihubungkan oleh satu buah garis lurus ya, dan terletak pada sisi yang sama. Sisinya di sini adalah sisi ABHG. Itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, prisma segi 6 sendiri memiliki 16 buah diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu BG ya, CJ, BI, AH, HC, ID, DK, CE, KF, LE, LA, GF, HK, IL, BE, serta CF. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal ini adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian.
contoh bidang diagonal itu adalah yang ini ya, daerah yang diarsir ini. Jadi di sini bidang ini terbentuk oleh dua buah diagonal bidang. Diagonal bidangnya adalah yang pertama yang ini, BI, kemudian kedua adalah yang ini, FK ya. Nah, lalu juga terbentuk oleh atau dibatasi oleh dua buah rusuk. Dua buah rusuknya di sini adalah rusuk KI dan rusuk FB yang saling berhadapan ya, dan membagi bangun-bangun tadi menjadi dua bagian. Bidang diagonalnya antara lain ada tadi BFKI, lalu kemudian ada ECHL, KLBC, HIEF, serta lain sebagainya. Kemudian ada unsur diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Prisma segi 6 sendiri memiliki 18 buah diagonal ruang, yaitu AI, AJ, AK, BJ, BK, BL, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bisa membuat jaring-jaring prisma segi 6 berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti ini ya. Kemudian untuk rumus menghitung prisma ya, di sini ada dua buah rumus. Yang pertama rumus luas permukaan prisma. Rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas alas di sini yang dimaksud adalah luas segi 6. Jadi di sini adalah luas segi 6 ya. Keliling alasnya juga sama, yang dimaksud adalah keliling segi 6. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi prismanya ya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung volume prisma dengan rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Luas alas di sini yang dimaksud adalah luas segi 6. Karena tadi ya alasnya itu berbentuk segi 6. Kemudian kita akan melihat contoh soal menghitung luas permukaan dan volume prisma segi 6. Di sini ada bangun prisma segi 6 dari bangun prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L. Nah, di sini diketahui IJ, panjang IJ 6 cm. Lalu kemudian panjang AG-nya, AG itu yang ini ya, itu 10 akar 3. Jadi AG ini adalah tingginya ya, tinggi prismanya. Dan yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan dan volume prisma segi 6 beraturan. Nah, di sini kita akan membahas. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya panjang rusuk prisma segi 6-nya adalah atau IJ sama dengan 6, tinggi prismanya atau AG sama dengan 10 akar 3. Yang ditanyakan tadi luas permukaannya dan volumenya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitungnya. Yang pertama, untuk menghitung luas permukaan prisma kita harus menghitung dulu atau kita mencari luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi ini diperoleh dari luas alas prisma. Jadi perhatikan alas prisma tadi kan berbentuk segi 6 ya. Jika kita bagi ya dengan garis-garis lurus ini ya, ini akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi. Jadi dikatakan segitiga sama sisi karena sudut-sudutnya di sini ada 60 derajat ya. Berarti sisinya panjangnya sama semua nih. Kalau di sini 6, ini juga pasti 6. Di sini juga pasti 6 cm. Jadi ada 6 buah segitiga sama sisi. Nah, dimana kalau kita misalnya lihat, kita ambil ya di sini satu buah segitiganya aja, itu kita bisa cari luas segitiganya dengan memakai rumus setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, di sini berarti kita perlu menghitung dulu tinggi segitiganya. Tadi kan di sini panjang
rusuk-rusuk dari segitiganya adalah 6 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan sudut siku-sikunya letaknya di sini. Lalu kemudian di sini kalau dari sini sampai sini 6, berarti dari sini sampai sini itu 3 ya panjangnya. Nah, berarti tinggi segitiganya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sama saja, berarti akar dari 6 kuadrat dikurang dari 3 kuadrat. Nah, berarti akar 6 kuadrat itu 36, jadi 6 kali 6 36 dikurang 3 kuadrat itu 3 kali 3 9. 36 dikurang 9 berarti sama saja di sini akar 27. Akar 27 kalau bisa kita sederhanakan itu menjadi akar 9 dikali 3. Nah, berarti di sini akar 9 dikali akar 3. Akar 9 sendiri adalah 3 dikali akar 3 tetap akar 3. Sehingga tinggi segitiganya adalah 3 akar 3 cm. Kemudian untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Setengah dikali alasnya tadi 6, tinggi segitiganya 3 akar 3. Berarti di sini 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Lalu 3 dikali 3 akar 3 sama dengan 9 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kalau sudah menghitung luas segitiganya, kita bisa menghitung luas alas prisma dengan cara mengalihkan luas segitiga tadi dengan 6. Kenapa dikali 6? Karena tadi ada 6 buah segitiga sama sisi ya. Berarti 6 dikali 9 akar 3 cm persegi. 6 dikali 9 54. Berarti di sini ada akar 3 sehingga hasilnya 54 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas sisi tegaknya. Nah, sisi tegak dari prisma segi 6, kalau kita bisa lihat tuh yang ini ya. Ini adalah sisi-sisi tegaknya nih, yang berbentuk vertikal atau berbentuk tegak ya. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus keliling alas segi 6-nya dikali tinggi prisma. Keliling alas ya, itu rumusnya adalah 6 dikali rusuknya. Jadi ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 dikali tinggi prisma. Di sini kita singkat T. 6 dikali R itu 6 dikali 6, rusuknya tadi adalah 6 dikali tingginya, tinggi prismanya 10 akar 3. Berarti hasilnya 6 kali 6 36 dikali 10 akar 3, hasilnya 360 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nih luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sendiri tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Berarti 2 dikali luas alasnya tadi di sini adalah 54 akar 3. Berarti 2 dikali 54 akar 3 ditambah luas sisi tegaknya ya, yang ini ya. Luas sisi tegaknya 360 akar 3. 2 dikali 54 akar 3 hasilnya 108 akar 3 ditambah 360 akar 3. Berarti di sini sama saja 108 ditambah 360 itu 468. Akar 3-nya kita tulis di sampingnya. Jadi hasilnya 468 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume prisma. Volume prismanya kita akan menggunakan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas prismanya tadi sendiri adalah 54 akar 3 ya, dari sini ya. Nah, dikali tinggi prismanya tadi diketahui 10 akar 3. Nah, 54 akar 3 dikali 10 akar 3, 54 dikali 10 itu adalah 540 akar 3 dikali akar 3, jadi akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Kenapa bisa begitu? Kita ingat sifat eksponen. Jika akar A dikali akar A hasilnya adalah A, dimana A nya sendiri di sini adalah 3 ya. Nah, selanjutnya 540 dikali 3 itu sama dengan 1620 cm3. Dengan demikian volume prismanya adalah 1620 cm3. Demikianlah pembahasan prisma segi 6 secara lengkap pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.